Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku, Hasina Nuriza. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang sejarah Islam kontemporer di Kazakhstan. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama aku Hasina Nuriza dengan NIM 2006390 dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam angkatan 2020 Universitas Pendidikan Indonesia. Republic of Kazakhstan adalah nama resmi dari negara yang sering dikenal dengan Kazakhstan. Kazakhstan adalah sebuah negara perpecahan Uni Soviet yang mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 Desember 1991. Astana yang sebelumnya Akmola menjadi ibu kota resmi Kazakhstan pada tahun 1997, menggantikan Almaty yang sebelumnya Alma-Ata, dan memindahkan pemerintah nasional dari tenggara ke utara industri. Secara geografis, Kazakhstan terletak di kawasan Asia Tengah dan wilayahnya terkunci dari daratan tanpa akses ke lautan. Kazakhstan juga merupakan negara lintas benua dengan sebagian wilayahnya di Asia Tengah dan beberapa di Eropa Timur, sehingga memiliki keunggulan geografis dan geopolitik dan layak untuk dipertimbangkan. Wilayahnya terbentang dari pegunungan Altai di timur hingga Laut Kaspia di barat. Kazakhstan sering disebut sebagai Virgin Lands karena sebagian wilayahnya sama sekali tidak tersentuh. Kazakhstan terletak di jantung benua Eurasia, yaitu benua Eropa dan Asia. Terletak di daerah persilangan ini menyebabkan Kazakhstan memiliki karakteristik masyarakat yang heterogen. Kazakhstan yang merupakan negara Eropa juga dengan populasi yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. Menurut sensus tahun 1999, penduduk Kazakhstan terdiri dari berbagai etnis, yaitu etnis Kazakh sebesar 53,4%, Rusia sebesar 30%, Ukraina sebesar 3,7%, Uzbek sebesar 2,5%, Jerman sebesar 2,4%, Uighur sebesar 1,4%. Secara historis, wilayah yang dulunya dihuni oleh suku-suku yang hidupnya nomaden, yang sekarang menjadi Republik Kazakhstan. Selama berabad-abad, wilayah tersebut sangat dipengaruhi oleh bangsa Turki dan Mongol yang pernah menjadi bagian dari dinasti Abbasiyah. Pada abad ke-13, Genghis Khan dari Mongolia mengambil wilayah tersebut dan menjadikannya bagian dari Kekaisaran Mongol. Jadi, tentu saja, Kazakhstan saat ini adalah campuran dari genetik Turki dan Mongol. Masalah demografi merupakan masalah krusial bagi Kazakhstan, karena Kazakhstan kehilangan hampir 9% dari total populasinya dalam 10 tahun terakhir, sebagian besar karena emigrasi. Sementara itu, dalam hal bahasa Kazakh dan bahasa Rusia merupakan bahasa resmi Kazakhstan. Menurut Talgat Ismagambetov, Islamisasi di Kazakhstan terjadi dalam 3 gelombang besar. Islam pertama kali mencapai Kazakhstan pada abad ke-8, ketika orang-orang Arab memerintah Transosania antara sungai Shirdarya dan Amudarya di Kazakhstan Selatan. Sementara itu, Islamisasi terjadi pada abad ke-9 dan ke-10. Bahkan di abad ini,
Kristen, Buddha, dan paganisme banyak dianut oleh masyarakat Kazakhstan. Islamisasi ini berakhir ketika Mongol memerintah Kazakhstan pada tahun 1220-an. Gelombang kedua Islamisasi terjadi pada abad ke-18 dan 19 ketika Islam mendominasi di bidang politik. Namun, Islamisasi gelombang kedua ini tidak berlangsung lama karena faktor politik yang menyebabkan tidak majunya Islamisasi di Kazakhstan. Faktor politik yang menahan Islamisasi adalah kuatnya kontrol pemerintah Partai Komunis Rusia saat itu. Gelombang Islamisasi ketiga terjadi antara tahun 1990 dan 1995 ketika Islam berkembang pesat. Pembangunan masjid-masjid baru dan kebangkitan masjid-masjid yang ditinggalkan setelah komunis Soviet berkuasa terjadi di hampir setiap kota di Kazakhstan. Dengan semangat Islam ini, banyak negara Islam yang bersimpati dan akhirnya memberikan dukungan keuangan untuk mendirikan Islam di Kazakhstan, berasal dari Turki, Mesir, dan Arab Saudi. Islam telah berkembang pesat di Kazakhstan setelah runtuhnya Uni Soviet, tetapi tidak secara otomatis menjadi Islam. Itu menjadi dasar negara. Hal ini dibuktikan yang menyatakan bahwa Kazakhstan adalah negara sekuler. Pertumbuhan komunitas Islam melambat setelah konstitusi dinyatakan bahwa Kazakhstan merupakan negara sekuler. Salah satu jejak peradaban Islam di Kazakhstan adalah Masjid Hazret Sultan di Astana. Masjid Hazret Sultan ini merupakan masjid terbesar di Asia Tengah kedua yang memiliki bangunan yang sangat menakjubkan. Masjid Hazret Sultan berada di tepi sungai Yesil yang membelah Astana. Secara keseluruhan, masjid ini dominan berwarna putih. Beberapa bagian yang paling menarik dari masjid ini adalah kubah dan menaranya. Kubah utama masjid ini memiliki tinggi 51 meter dan diameter 28 meter. Kubah utama tersebut dikelilingi 8 kubah yang lebih kecil ukurannya. Berdekatan dengan kubah terdapat 4 menara yang menjulang tinggi di setiap sudut masjid ini. Salah satu tokoh Islam di Kazakhstan adalah Al-Farabi. Kazakhstan merupakan tanah kelahiran Al-Farabi, ahli filsafat Islam pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nama asli Al-Farabi adalah Abu Nasir Muhammad bin Al-Farah Al-Farabi. Al-Farabi dilahirkan di Wasi distrik Farab pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ia meninggal di Damaskus pada tahun 950 Masehi. Di Eropa, Al-Farabi dikenal sebagai Al-Farabius atau Al-Fenasr. Julukan Al-Farabi berasal dari nama tempat kelahirannya. Al-Farabi adalah seorang filsafat Islam. Dia mendapatkan gelar sebagai guru kedua dan Aristoteles sebagai guru pertama karena dia meluruskan dan mengumpulkan kajian-kajian dalam logika dan permasalahannya. Sedangkan Al-Farabi disebut guru kedua karena dia mengarang buku, mengumpulkan, dan menyempurnakan terjemahan karya Aristoteles. Oke, mungkin segitu aja dari aku tentang sejarah Islam kontemporer di Kazakhstan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.